Kita punya kekuatan yang dahsyat di dalam doa. Tetapi sekaligus, ini ya saudara-saudara, sahabat-sahabat yang berkat Tuhan, doa inilah pula yang menjadi kegagalan terbesar dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kita banyak berbicara dan belajar tentang doa. Jadi setiap orang Kristen, siapapun sudah tahu doa. Tapi masih banyak dari antara kita yang belum rogate. Ini persalahannya. Ini kegagalan terbesar kita. Kita punya doa yang kekuatannya luar biasa, tapi kita belum mempergunakan doa itu. Kita belum menjadi pendoa. Kita belum menjadi pendoa. Bahkan disuruh berdoa aja ada susah. Shalom, sahabat dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan sebagai orang-orang yang telah merayakan Paskah, bertemu, mengalami Yesus yang bangkit dan menang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mari kita simak, kita dengarkan bersama, saya bacakan untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Paskah. Masih ingat ya, minggu pertama setelah Paskah Quasimodo Geniti, kedua Misericordias Domini, ketiga Jubilate, keempat itu minggu kemarin Cantate, dan hari ini minggu kelima sesudah Paskah adalah Rogate. Rogate itu artinya berdoa. Jadi seperti apakah orang-orang atau apakah indikator dari orang-orang yang sudah merayakan Paskah? Apakah indikator orang-orang yang sudah bertemu dan mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu?
Jadi ya, ada quasi-modality, dia menjadi seperti bayi yang baru lahir baru. Dia misericordias Domini, dia hidup di wilayah kasih setia Tuhan. Di apapun peristiwa kehidupan, dia masih tetap berada di wilayah kasih setia Tuhan. Lalu bagaimana ekspresi dari orang-orang yang telah bertemu dengan Yesus? Dia jubilate, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dia kantate, menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu adalah bukan soal baru digubah, tapi isi motif dari lagu itu kasih dan pengampunan. Lagu lama isi dan motifnya adalah dendam, kebencian, dan pembalasan. Lagu baru kasih dan pengampunan. Dan sekarang orang yang telah bertemu dan mengalami Yesus yang bangkit itu rogate, menjadi pendoa. Nah, kita akan cek apakah saudara-saudara, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan adalah pendoa. Saudara-saudara, dalam ayat 16 dari perikop kita hari ini, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow. Saudara-saudara, dalam perikop kita dari ayat 13 sampai 18, ada kata doa itu disebutkan sampai 7 kali. Itu pentingnya doa ini. Dan Yakobus memiliki reputasi sebagai seorang pendoa. Yakobus dijuluki si lutut unta karena setiap hari dia berdoa sampai berjam-jam dengan bersujud, ya, dengan bertelut. Maka lututnya menebal seperti lutut unta. Maka dia disebut si Yakobus si lutut unta. Berdoa itu apa? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Jadi doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi ada 2 alat komunikasi yang disediakan Tuhan untuk kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada saya. Jadi kalau saudara-saudara membaca firman Tuhan, itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan dengan sikap mendengar firman Tuhan. Lalu untuk berbicara dengan Tuhan itu namanya berdoa. Jadi kalau saya sedang berdoa, saya sedang berbicara dengan Tuhan. Doa itu adalah alat komunikasi hotline yang terbuka dan selalu bisa dipergunakan 24 jam satu hari. Jadi jam berapapun, kapanpun, dalam keadaan apapun kita berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan itu bisa 2 macam, yaitu melalui doa dan melalui pujian, melalui nyanyian. Bernyanyi juga akhirnya kita memuji, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah kekuatan besar. Di dalam doa itu ada kuasa yang luar biasa. Dan berdoa adalah hak istimewa terbesar dalam kehidupan orang Kristen. Keren kan? Kalau kita punya hotline yang bisa kita hubungkan dengan seorang petinggi, umpamanya dengan presiden kita. Sendiri kita diberi nomor telepon itu kita bisa pakai untuk berkomunikasi dengan Bapak Presiden anytime. Itu keren banget. Itu hanya diberikan kepada beberapa orang. Tapi doa, alat komunikasi hotline kita dengan Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat dalam 24 jam. Saudara-saudara, jadi ini hak istimewa orang percaya. Segala sesuatu, ini keren deh ya, segala sesuatu yang dapat dilakukan Tuhan dapat kita lakukan melalui doa. Wow. Firman Tuhan, Yesus Kristus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat. Wah. Jadi kita bisa saja berbuat apa yang bisa diperbuat oleh Yesus. Bahkan kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar
dari apa yang dilakukan Yesus. Wow, 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 wow. Dalam Matius 21, Yesus juga berkata, 21-22, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi, doa itu adalah tanggung jawab terbesar kita. Kita punya kekuatan yang dahsyat di dalam doa. Tetapi sekaligus, ini ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang berkat Tuhan, doa inilah pula yang menjadi kegagalan terbesar dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kita banyak berbicara dan belajar tentang doa. Jadi setiap orang Kristen, siapapun sudah tahu doa. Tapi masih banyak dari antara kita yang belum rogate. Ini persoalannya. Ini kegagalan terbesar kita. Kita punya doa yang kekuatannya luar biasa, tapi kita belum mempergunakan doa itu. Kita belum menjadi pendoa. Kita belum menjadi pendoa. Bahkan disuruh berdoa aja ada susah. Ini sama seperti suatu alat yang luar biasa, tapi tidak dipergunakan untuk menolong hidup kita. Ada alat yang bisa dipergunakan untuk mempermudah hidup, tapi nggak pernah kita pergunakan. Itu sayang sekali. Doa juga seperti itu. Ya. Jadi kita belum rogate, kita belum menjadi pendoa, dan kita belum menikmati kuasa doa, dan belum menikmati indahnya berdoa. Ini kita bisa dengarkan lagu ini ya, seperti ini ya. Kuasa doa dalam buku Ende 487 disebut, Tung halak namar gogo si partangiangi dok dok pesi tao nondang olo talui osi tutu rohana di debatanai Tuhan nama laluhon sude pangagoi. Luar biasa, ada kuasa yang luar biasa dari doa. Tapi sayang sekali, masih banyak orang yang belum mempergunakan kuasa ini. Bahkan masih banyak orang yang belum menikmati indahnya berdoa. Katanya dalam Kidung Jemaat 454 seperti ini. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteruh di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara sayang sekali, ini masih hanya dinyanyikan, tapi belum dinikmati. Kuasa doa yang luar biasa. Indahnya momen-momen berdoa bersama dengan Tuhan. Melalui firman yang menjadi perikop kita hari ini, kita akan memperhatikan 3 hal agar kita menjadi rogate, menjadi pendoa. Jadi orang yang bertemu dengan Yesus yang hidup itu adalah orang yang selalu ingin komunikasi, orang yang selalu ingin berhubungan dengan Yesus yang hidup itu. Caranya tadi rogate. Di samping selalu rindu mendengarkan firman-Nya, tapi juga rindu berbicara dengan Tuhan dengan rogate. Saudara-saudara, jadi kapan saya harus berdoa? Kapan saja waktu yang baik untuk berdoa? Itu yang akan dibicarakan dalam firman ini. Siapa saja yang bisa berdoa? Apakah hanya pendeta, atau hanya majelis, atau hanya pendoa-pendoa, atau bagaimana saya bisa berdoa dengan lebih efektif? Ya. Jadi kapan saya berdoa? Siapa saja yang bisa berdoa? Bagaimana cara berdoa yang lebih efektif? Ya. Jadi saya berharap melalui renungan firman hari ini,
semua kita menjadi pendoa-pendoa. Kapan saya harus berdoa? Itu pertama. Dalam 1 Tesalonika 5:17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ya, jadi kapan? Anytime. Kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa. Jadi sama seperti telepon ya. Kalau kita butuh komunikasi seseorang setiap saat. Hanya sayangnya yang terima telepon itu belum tentu siap terima kita. Tapi kita selalu bisa pergunakan telepon kita anytime. Kita bisa berdoa setiap saat. Dan luar biasanya, Allah selalu mendengar kita. Telepon kita selalu diangkatnya dengan segera. Itu ya, jadi semua orang bisa berdoa, siapapun. Yang kedua, siapa saja yang bisa berdoa. Jadi siapa? Apakah hanya orang-orang tertentu? Apakah hanya pendeta? Apakah hanya majelis? Atau hanya orang-orang yang disebut sebagai pendoa-pendoa? Tidak. Setiap orang percaya bisa berdoa dan menjadi pendoa. Every believer is a prayer. Oh. Jadi setiap orang ya, bukan hanya pendeta ya. Tapi kita harus saling mendoakan. Tapi bukan berarti kalau aku minta didoakan, bukan berarti aku nggak bisa berdoa. Setiap orang bisa berdoa. Nah, lalu bagaimana agar saya bisa berdoa secara efektif? Itu yang ketiga ya. Yang pertama tadi, kapan saya berdoa? Kapan saja, di mana saja. Siapa saja, siapa juga boleh berdoa. Yang ketiga, bagaimana agar saya bisa berdoa secara efektif. Bagaimana cara berdoa yang efektif itu? Ada 4 cara berdoa yang efektif. Yang satu, berdoa yang efektif itu kita harus berdoa secara spesifik. Meminta secara spesifik. Hal-hal apa saja yang disebut yang spesifik ini? Jadi bukan umum ya, berdoa secara spesifik. Apa-apa saja itu? Nah, pertama, dalam perikop kita tadi, jika saya terluka secara emosional. Jadi itu spesifik yang pertama ya, jika saya terluka secara emosional. Tadi disebut jika ada yang menderita ya. Jikalau ada seorang antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi disebut menderita di sini bukan karena sakit, tapi sakit secara emosional. Jadi berada dalam kesusahan, berada dalam tekanan, ada masalah internal di hati saya. Akibat jadi emosi saya terganggu, sakit karena faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar diri saya. Seperti krisis keuangan, krisis kesehatan orang yang kita kasihi. Jadi bukan saya yang sakit, tapi orang yang saya kasih sakit lama, susah, parah banget sakitnya. Itu bukan hanya dia yang kesakitan, tapi saya juga bisa menderita. Ya, saya menderita. Atau krisis hubungan, ini banyak ya, krisis hubungan. Jadi segala sesuatu yang membuat hati kita hancur, itu yang disebut menderita. Segala sesuatu yang berada dalam ketegangan tinggi, segala sesuatu yang membuat hidup kita sulit, itu menderita, seperti itu yang dimaksud. Ya. Berdoalah ya. Jadi jangan ngomel, berdoa. Yang kedua, jika saya sakit secara fisik, jadi ya ini tadi, bagaimana saya berdoa? Meminta secara spesifik. Spesifik yang mana? Jika saya terluka secara emosional, jika saya sakit secara fisik. Seperti apa itu? Saya kelelahan, saya terbaring, merasa tidak berdaya, tidak dapat lagi bekerja, merasa terbuang, tidak berguna, menderita penyakit yang serius. Nah, jadi tadi kalau yang emosional itu fisiknya kelihatan sehat, tapi hatinya menderita. Ini fisiknya yang kelihatan memang sakit, lelah, nggak punya daya, nggak punya tenaga. Dalam firman Tuhan ada 3 jenis penyakit. Ya, ada 3 jenis penyakit. Ada penyakit yang membawa kematian. Jadi artinya kalaupun kita berdoa untuk minta kesembuhan, ada memang penyakit untuk membawa kematian. Tapi tidak semua membawa kematian. Itu ada penyakit membawa kematian. Yang kedua, ada penyakit untuk mendisiplin. Jadi kita sakit untuk mendisiplin kita. Ada contoh ini, sakit jantung, ada yang mau didisiplin. Sakit jantung karena dia perokok berat. Lalu dokter bilang, kalau kau mau lebih panjang umurmu, berhenti merokok. Itu mendisiplin. Tiba-tiba dia berhenti merokok. Atau dan lain sebagainya. Tapi ada penyakit untuk kemuliaan Tuhan. Itulah cerita dalam kitab Yohanes. Ada seorang lahir buta. Lalu murid-murid bertanya, apakah itu karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Lalu Yesus menjawab, bukan. Adalah ini untuk kemuliaan
Tuhan. Ya, jadi ini kalau sakit-sakit apapun berdoalah. Firman Tuhan berkata, apabila saya terluka secara emosional yang tadi, saya harus berdoa. Dan jika saya terluka secara fisik, sakit parah, saya harus memanggil para pemimpin gereja penatua tadi untuk berdoa dalam acara pribadi. Ini perlu ya. Kenapa panggil? Kenapa dia bukan ke gereja rame-rame seperti yang banyak sekarang? Jadi harus pribadi. Kenapa? Kalau berdoa secara pribadi, jadi kalau pendetaannya atau situannya datang ke rumah, itu kita merasa lebih dicintai, ada relationship yang bagus, bukan dimanfaatkan, bukan dipertontonkan, bukan dipajang. Jadi kalau orang-orang yang dibawa ke satu lapangan datang, ya, jadi bukan pendetanya, bukan pendoanya yang datang ke rumahnya, tapi diundang datang ke suatu lapangan, lalu dipanggil orang-orang sakit, itu menjadi pajangan, dipertontonkan. Dan kalau ada yang tidak sembuh, wah, itu terjadi judgment, penghakiman. Berarti kamu kurang beriman, kurang macam-macam. Jadi ajang untuk menghakimi orang lain. Tapi kalau ke rumah, kita merasa dikasihi, ada hubungan relationship yang baik dengan yang didoakan dengan pendoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika saya terluka secara rohani. Jadi berdoa secara spesifik yang mana? Kalau saya terluka secara emosi, saya terluka, saya sakit secara fisik, saya terluka secara rohani. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Itu ayat 16. Pada zaman Yesus, anggapan umum, semua penyakit dianggap sebagai akibat dosa. Ya. Tapi Yesus mau meluruskan itu dalam kasus anak yang lahir buta. Bukan, ada penyakit untuk kemuliaan Tuhan. Jadi enggak dihubungkan dengan dosanya. Ya. Nah, tapi jika saya tidak mengikuti prinsip-prinsip Tuhan tentang hidup sehat, tentu saja saya berdosa. Dan itu berakibat buruk terhadap kesehatan saya. Jika saya tidak merawat tubuh, tidak tidur teratur, tidak makan makanan yang sehat atau berlebihan, tidak olahraga, maka saya akan rentan terhadap segala macam penyakit. Ya, itu ya. Jadi itu akibat perbuatan kita sendiri. Dan jika saya tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan yang berkata, ini ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jadi jika saya justru khawatir, tadi jangan khawatir, saya nggak peduli apa yang dikatakan Tuhan. Tapi saya justru khawatir, saya justru cemas, saya justru resah, maka saya jadi susah tidur, saya menjadi hipertensi, sakit mah, maka itu adalah akibat dosa dan kesalahan saya. Jadi, jika saya membiarkan kemarahan, kebencian, dan dendam menumpuk dalam hatiku, oh ingat ini ya, jadi jika membiarkan kemarahan, kebencian, dendam menumpuk dalam hati, kita pergi ke dokter, tapi dokter tidak akan menemukan penyakitmu, dia akan berkata, penyakit memang tidak selalu disebabkan oleh apa yang kita makan, tapi juga kita bisa sakit oleh apa yang memakan kita. Apa yang memakan kita? Jadi bukan apa yang kita makan, tapi ada yang memakan kita. Apa? Kebencian, kemarahan, dendam, itu memakan. Saudara-saudara, kalau saya menyimpan dendam dalam hati, dendam itu akan memakan saya. Jadi korban pertama dari kebencian, kemarahan, dan dendam, bukan orang yang kita benci, bukan orang yang kita marahi, bukan orang yang kita dendami, tapi korban pertama dari kebencian seperti dendam seperti itu adalah orang yang menyimpan amarah, orang yang menyimpan kebencian, orang yang menumpuk dendam dalam hati dia sendiri. Jadi firman Tuhan berkata bahwa terapi untuk penyakit ini, kita harus saling mendoakan, saling mengampuni supaya kamu sembuh. Ya, jadi kalau kita terluka secara rohani, kita harus saling mendoakan, saling mengampuni agar kita sembuh. Tuhan ingin menyembuhkan dan memulihkan kita sepenuhnya. Tapi Tuhan tidak akan menyembuhkan kita sampai Anda dan saya, sampai saudara-saudara dan saya
membuang, menyingkirkan kebencian itu terlebih dahulu dari hidup saya. Selama ada kebencian itu, tidak akan ada kesembuhan. Itu yang pertama, bahwa kita harus meminta secara spesifik. Kalau kita sakit secara rohani, secara emosi, secara fisik, dan jika terluka secara rohani, lalu sekarang kita harus memiliki motif yang tepat. Jadi cara berdoa yang efektif itu berdoa secara spesifik, memiliki motif yang tepat. Jadi motifnya harus benar, bukan hanya asal sembarang berdoa, tapi motif yang salah. Motif doa yang efektif adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu harus motifnya. Saya berdoa dan meminta untuk memuliakan Tuhan dan agar saya bisa menjadi berkat. Jadi bukan motif egoisme, bukan motif untuk memuaskan diri sendiri. Ya, jadi firman Tuhan berkata, kamu memang berdoa, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu hanya ingin memuaskan dirimu sendiri. Jadi berdoa yang efektif itu motifnya harus benar. Untuk kemuliaan Tuhan dan agar saya bisa menjadi berkat. Melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya harus hidup bersih. Jadi berdoa secara efektif itu, saya harus hidup bersih. Firman Tuhan berkata, doa orang benar itu kuat dan efektif. Sangat luar biasa. Bagaimana agar saya bisa menjadi orang benar, menjadi orang yang hidup bersih? Kita harus mengaku dosa. Kita tidak bisa lagi benar sendiri. Kita hanya bisa dibenarkan. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mengaku dosa. Karena hanya darah dan pengorbanan Kristus yang dapat mengampuni Anda dan saya dan membenarkan kita di hadapan Allah. Jadi dengan mengaku dosa, darah Kristus mengampuni kita dan kita sekarang menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Jadi setiap mau berdoa, kita harus jangan lupa mengaku dosa kita supaya hidup kita bersih. Mazmur 6 ayat 18, firman Tuhan berkata, jika aku menyembunyikan kesalahanku, maka Tuhan tidak mendengar aku. Jadi kalau kita berdoa tapi ada yang kita sembunyikan kesalahan atau sakit hati dalam hati, doa kita menjadi tidak efektif. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Sayang sekali. Amsal 28:9, siapa memalingkan muka dari mendengarkan hukum, bahkan doanya adalah kejijikan. Wow. Lalu Yesaya 59 ayat 2, dosamu telah memisahkan kamu di antara kamu. Allahmu telah menyembunyikan wajahnya sehingga dia tidak dapat mendengar. Jadi kita harus bersih, caranya mengaku dosa. Jadi setiap berdoa jangan lupa mengaku dosa. Tapi bukan hanya di bibir ya, kita harus benar-benar menerima pengampunan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ya cara berdoa yang efektif itu spesifik, motifnya benar, tepat, hidup bersih, dan yang keempat, berdoa dengan iman dan tekun. Jadi berdoa dengan iman dan tekun. Seperti apa itu berdoa dengan iman dan tekun? Firman Tuhan dalam Yakobus 1:6, hendaklah ia meminta dalam iman. Hendaklah kita, Anda dan saya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hendaklah meminta dengan iman, berdoa dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Ada orang yang baik, coba-coba aja deh, dia nggak yakin bahwa doa didengarkan Tuhan. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti mendengarkan doaku. Jadi tidak ragu-ragu, benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doaku. Beda ya, pasti mendengar bukan sama dengan pasti memenuhi permintaanku, enggak. Pasti mendengar doa kita. Jadi ada 3 jawaban Tuhan atas doa kita. Yang pertama, ya, jadi dia memberi apa yang seperti yang kita minta. Yang kedua, tunggu, belum waktunya. Jadi belum waktunya, belum sekarang. Doamu bagus tapi belum waktunya sekarang. Tunggu ya, sabar ya. Jadi butuh kesabaran. Yang ketiga, tidak, no way.
Kalau Tuhan berkata tidak, karena itu tidak bagus untukmu. Tapi yang kedua, ada yang lebih baik untukmu. Jadi aku tidak mengizinkan ini, tidak. Absolutely not. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena itu tidak baik bagimu. Yang kedua, tidak. Karena aku mau berikan sesuatu yang lebih baik untukmu. Jadi Tuhan pasti jawab doa kita. Harus yakin itu ya. Ya, bisa. Jawabnya bisa iya. Jawabnya bisa tunggu. Jadi berarti butuh kesabaran. Yang ketiga, tidak sama sekali. Jadi dijawab, tapi tidak. Kenapa Tuhan berkata, itu tidak baik untukmu, buruk untukmu, atau aku akan berikan yang lebih baik untukmu. Saudara-saudara, karena itu saya berharap hari ini kita menjadi rogate, menjadi pendoa-pendoa dengan cara yang benar, cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan kuasa doa yang luar biasa ini terlantar, tidak dipergunakan. Tapi kita mengeluh-mengeluh. Jangan mengeluh-mengeluh, kita punya kuasa loh. Manfaatkan itu. Doa, jadilah rogate. Tuhan Yesus yang bangkit dan menang itu memberkatimu menjadi pendoa-pendoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mengajar kami agar kami menjadi pendoa. Dalam doa itu ada kuasa yang luar biasa. Dengan berdoa kami boleh berkomunikasi setiap saat, setiap momen untuk berbicara kepada Tuhan. Ajar kami agar kami dapat berdoa secara efektif, dengan spesifik, dengan motif yang benar, dengan hidup bersih, mengaku dosa dan tekun berdoa dan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman hari ini, agar semua kami Tuhan diubah, Engkau jamah dan diubah, ditransform menjadi pendoa-pendoa, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan kuasa yang ada dalam doa. Dalam nama-Mu Yesus yang bangkit dan menang, kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Salam rogate.